Makanya seorang kiai, seorang santri, basic dasarnya adalah harus mengerti perbedaan itu ada. Dan perbedaan-perbedaan itulah yang kemudian menjadi kekuatan santri. Gus Nur itu sebenarnya juga santri, cuman santri yang kemudian melawan kiainya. Nah, itu aja yang sebenarnya. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, sahabat-sahabat. Nah, ini ada pandangan Gus Muafiq terhadap si Sugidnur. Karena si Sugidnur ini dalam pernyataan-pernyataan agamanya itu sangat kontroversi, sahabat-sahabat. Misalnya gunung saja itu bisa jadi kiai, buaya bisa jadi kiai, dan itu menjadi kontroversi. Nah, tetapi ini lebih pada bagaimana pandangan Gus Muafiq terhadap pernyataan-pernyataan Gus Nur yang seperti ini. Khususnya Gus Muafiq menjelaskan sekaitan dengan apa sih sebenarnya itu santri dan apa sih sebenarnya itu kiai. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Jadi santri itu ruang besar bagi siapapun yang punya kecenderungan, kecondongan hati untuk ikut terlibat dalam seluruh urusannya ulama. Makanya santri itu sebenarnya adalah penjelasan dari mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia dikasih ngerti urusan agama. Lah, ngerti itu nggak banyak. Ada yang ngerti dikit, ada yang ngerti ulama itu baik, tapi dia sendiri juga nggak ngerti dalilnya apa. Nah, itu santri. Makanya ketika berbicara santri semenjak dulu isinya macam-macam. Tapi kalau muridun memang mendapatkan petunjuk khusus di dalam ruang sekolahan. Nah, itulah istilah murid. Makanya kalau berada di dalam pesantren, santri itu bisa macam-macam karena kecondongan orang terhadap seorang ulama. Nah, baru kalau sudah seperti itu, baru bisa berbicara tentang peradaban dan kebangsaan. Karena kalau berbicara murni dari sisi muridun, tetap menggunakan bahasa awal, itu yang mendapat bimbingan dari seorang mursyid atau syaikhun, maka dia sangat parsial ketika harus membangun peradaban kebangsaan. Makanya nama gurunya santri adalah kiai. Kiai itu juga menanggung sekian banyak peradaban. Ada peradaban keris, namanya tombak Kiai Pleret. Ada peradaban kebaikan dari seekor kerbau, namanya Kiai Slamet. Nah, istilah kiai sebenarnya adalah istilah peradaban. Makanya menggunakan istilah kiai. Kiai bisa mewakili kebo, bisa mewakili tombak, bisa mewakili gamelan. Makanya kiai bisa menanggung peradaban karena kiai sendiri adalah ruang yang berbeda-beda masuk dalam satu sosok yang kemudian diistilahkan dalam istilah kiai. Jadi istilah kiai itu adalah istilah peradaban. Makanya kemudian punya namanya santri. Santri ini juga sama. Siapapun bisa menjadi seorang santri. Jadi santri itu siapa? Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia dikasih ngerti untuk urusan agama. Lah khairan di situ itu nakiroh. Khairan itu kalau nakiroh maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, kebaikan yang sempurna itu ya tidak bisa berdiri sendiri bagi manusia. Maka ada santri yang ngaji, kebaikannya memegang kitab. Tapi ketika seorang kiai ngaji, kemudian ada bekas-bekas sampahnya, maka kemudian yang membersihkan sampah itu juga termasuk santri, karena dia ngerti ngaji itu baik, menghasilkan sampah itu adalah mengurangi kebaikan pengajian, maka dia memberikan sampah. Pengajian itu juga baik tanpa adanya
tenda dia tidak baik. Maka kemudian orang yang dikasih ngerti bahwa kebaikan ngaji itu karena tenda, maka dia bangun tenda, maka dia manjat tenda. Mungkin dia juga lupa sholat duhur ketika manjat tenda. Nah, itu juga termasuk bagian dari orang yang dikasih ngerti tentang agama. Nah, konsep antara kiai dan konsep santri, ini adalah konsep yang ada di Nusantara agar berbagi secara sosiologi, berbagi secara antropologi, demi apa? Membangun bangsa dan membangun peradaban. Dan berhasil. Itulah. Makanya seorang kiai, seorang santri, basic dasarnya adalah harus mengerti perbedaan itu ada. Dan perbedaan-perbedaan itulah yang kemudian menjadi kekuatan santri. Makanya ketika santri itu sudah istilahnya hari santri gitu, ya sampai hitung aja. Apakah kemudian waktu yang perang di Surabaya itu Allahu Akbar semua santrinya? Ya enggak. Apakah santri yang perang di Surabaya itu adalah santri yang ngerti hikam tok? Ya enggak. Ada yang ngertinya cuma cuk aja. Ada yang ngertinya ya macam-macam. Jadi ketika sudah berbicara santri dan hari santri waktu itu, ya kita bisa macam-macam. Makanya kan Gus Nur itu sebenarnya juga santri. Cuman santri yang kemudian melawan kiainya. Nah, itu aja yang sebenarnya kasihan juga. Makanya ya mohon semuanya enggak usah ikut marah-marah. Kasihan dia juga sudah dimarahi banyak orang. Ya santri sebenarnya santri kagol kan itu. Gus Nur itu. Lah itu makanya kalau berbicara santri terminologinya harus dibuka dalam cakrawala bahwa istilah santri sebenarnya dipakai untuk mewadahi seluruh orang yang punya kecenderungan kebaikan terhadap agama, tapi bersimbol pada mengikuti petunjuk kiainya. Nah, kita sudah lihat videonya, sahabat-sahabat ya. Jadi Gus Muwafiq itu sudah secara tuntas menjelaskan apa yang dimaksud dengan santri, apa yang dimaksud dengan kiai, seperti apa sebenarnya peradaban santri dan kiai khususnya di Nusantara ini. Tetapi ada catatan yang menarik sahabat-sahabat. Catatannya itu adalah bahwa yang namanya santri, orang yang paham bahwa mengerti ilmu santri berarti dia tahu yang namanya perbedaan. Jadi yang namanya kita mau bicara santri, dia belajar di mana, gurunya siapa, seperti apa cara belajarnya. Tetapi yang ditekankan oleh Gus Muwafiq adalah bahwa santri itu harus paham yang namanya perbedaan. Kemudian soal kiai. Nah, ini juga sahabat-sahabat ya, karena kadang juga orang salah kaprah yang memahaminya. Ternyata ini semua adalah sesuatu yang memang khusus dari keilmuan dia, sahabat-sahabat. Seperti apa dia memahami keilmuan itu, itulah yang menyatu di dalam sebuah peradaban sosial di masyarakat. Maka kita tidak bisa heran lagi kan, misalnya di daerah-daerah yang lain itu yang namanya guru atau kiai itu pasti akan berbeda-beda, karena itu adalah sebuah peradaban yang ada di masyarakat, yang masyarakat konstruk, dan itu menjadi pemahaman karena dia punya ilmu itu, pemahaman itu, sehingga lahirlah peradaban kiai, peradaban. Nah, baru menurut Gus Muwafiq setelah itu selesai, maka baru kita bicara yang namanya bangsa atau negara, kan begitu sahabat-sahabat. Dan kalau kita lihat peradaban di Indonesia ternyata itu sukses dan berhasil sahabat-sahabat. Kemudian ya itu tadi sahabat-sahabat ya, bahwa ternyata Gus Muwafiq karena mungkin ini ya mendengarkan juga di media sosial bagaimana pandangan-pandangannya Gus Nur, sehingga dia menyampaikan bahwa Gus Nur itu adalah seorang murid, cuma dia tidak mematuhi gurunya sahabat-sahabat ya. Nah, itu pandangannya sahabat-sahabat. Jadi orang belajar, lebih dan kurangnya seseorang, ada kelebihannya, ada kekurangannya, itulah sifat manusia.
Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Gus Muafiq ini, mari kita yang kurang, mari kita isi, yang baik mari kita pertahankan, dan mari kita jaga agar ini semuanya bermanfaat untuk bangsa dan negara. Saya kira itu, sahabat-sahabat, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.